Oke guys, balik lagi ke The United Wave Podcast. Kali ini gue bersama Iye ya. Ya udah langsung aja ya lah. udahlah ya, kali ini gue bersama Koko United mau sedikit Velocity dulu guys. Velocity dulu guys. tiba-tiba Velocity. Anjir, tadi ada iklan Cari sejenak. traktir deh. Tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang. Oke. Aduh. Kita mau bahas soal pertandingan selanjutnya nih. Lawan Perhutani. Perhutani. FC Perhutani. Iya, Nottingham Forest melawan Manchester United. Ini tandang. Ini tanda ya main kan? di Nottingham Forest. Iya. Mainnya tuh tanggal 2 April. 2 April. Sekarang ini kita Gua cek 2 disclaimer ya, kita nih take syutingnya nih di tanggal 24 Maret. 24 Ya, Maret. itu. Jadi balik lagi ke soal topik pembahasan. 2 April jam 2. 2 April jam 2. Rebo pagi berarti jam 2. Rebo pagi jam 2. Kita dipaksa begadang lagi. Kenapa nggak weekend? Gue kira karena mereka menghormati Lebaran. Ternyata weekend ini ada FA Cup. Oh. Iya, ternyata gue kira karena kan dekatan Lebaran kan. Iya. Karena emang selama ini belum pernah sih. Belum pernah Ada ya? kejadian gitu ya. Karena kan biasanya kan FA Cup itu di midweek ya kan? Enggak, FA Cup emang selalu Di ini. akhir itu. Oh, itu Enggak, biasa kan MU WL. biasa MU kan selalu ikut FA Cup. Jadi kita nggak ngerasain libur. Karena besok kita nggak ada FA Cup, oh ternyata libur. ya, karena udah Aduh, terjungkal. Iya, tapi jujur gue nih. Apa tuh? Biasa kan kita nonton MU tuh 3-4 hari sekali kita pasti nonton. Iya. Iya, 2-3-4 hari sekali pasti nonton. Ini gara-gara international break, seminggu lebih berarti nggak nonton MU. Seminggu lebih ya. Tapi kan nonton timnas. Iya. Culture shock apa yang lu rasakan? Memang seperti ada kekosongan ya. Sumpah. Ada kekosongan. Sumpah, gue merasakan kayak culture shock kayak anjir. Iya. Kosong. Emang sih timnas kan main, cuman ya Kan kalau timnas main kan kita nggak ada, maksudnya nggak ada di sini ngumpul. Iya gitu, nonton ya kan? dukung. Cuman maksud gue tetap kayak MU-nya ini nggak ada tuh, kosong banget. Apalagi kan lagi nggak ada berita apapun. Betul. Paling beritanya terakhir apa sih? Cuman Eden Heaven ternyata yang terakhir di pertandingan terakhir lawan Leicester dia cedera di keluar tandu. Ternyata beberapa hari kemudian dia udah balik ke Carrington, nggak pakai protective boots, dan dia sama sekali nggak ke rumah sakit, nggak apa. Wah itu kayak mujizat banget ya. Iya, gila itu kuasa Tuhan, ya. Kuasa Allah ya di bulan Ramadan ini. Gue mau ngomong kuasa Roh Kudus tadi. Makanya namanya Heaven ya. Heaven, betul. Cocok loginya emang Iya. gila luar biasa. Oke, udah kepanjangan nih kita bridging-nya nih. Jadi kemana-mana ya. Iya, Oke, iya, jadi kita masuk ke pembahasan lawan Nottingham nanti. Gimana? Apa tuh? Pelatih timnas baru menurut lu? Enggak. Kita masuk Oh iya, podcast MU. Lupa. Podcast Sorry. MU. Memang sama-sama merah. Iya, Cuma oke. kita bahasnya MU ya. Jadi lawan Nottingham Forest ini Nottingham Forest. memasuki pekan ke-30. Berarti tinggal 9 pekan lagi. 9 pekan 9 lagi. pertandingan 9 lagi. pertandingan lagi. Ya kan sekarang berarti MU di 13. MU di 13 dengan berapa poin? 37. 37, 37 poin. Di atasnya tuh Crystal Palace. bukan Brentford ya? Bukan, Crystal Masih Palace. Crystal Palace tuh 39 kalau nggak salah. 39 ya. Iya. Nah, jadi ini kan tentunya pertandingan ini kan penting banget Iya. buat Nottingham Forest sama buat MU. Iya, kalau Nottingham Forest, sebetulnya sih kalau buat Forest penting nggak penting sih, Yos. Menurut gua penting nggak penting karena mereka mau ngejar apa? Ngejar IPL. Ya buat apa juga? Kan nggak mungkin. Ya paling dia mau untuk mempertahankan dia tetap ada di 4 besar supaya musim depan mereka bisa masuk UCL dapat duit tambahan banyak. Itu doang sih M-nya dia. Iya, oke. Kalau Tapi geser Arsenal pun ke peringkat kedua itu lebih ke ya pride inilah ya, sih. pride. Nah, itu dia Lebih makanya pride. maksudnya kan Apalagi Nottingham Forest kan dulu dia jadi raja jadi ya, di Inggris. Nah, itu. Terus degradasi sekarang mulai naik ya itu pride sih. ya itu dia. Makanya kan seperti yang gue bilang tadi, kalau menurut lu penting nggak penting ini buat si Nottingham, cuma kalau menurut gue sih penting sih karena ya itu tadi kan buat pride nyusul Arsenal. Terus kalau dari sisi MU-nya ini buat ngejar si Crystal Palace. Iya. Ya kan? Buat sekarang kan MU posisinya butuh 13, ya kan? 13. 13. Crystal Palace di 12. Ya kan paling tidak secara klasemen ini posisinya antara 14, 15, 16 itu poinnya sama semua. 34. Bener gak? 13, 14, 15 iya 34. Iya kan? Sama 16 ya. Sama 16, Nah, ya. 16 ke 17. Beda 16 jauh. ke West Ham, 17 Wolves itu bedanya 8, 25. Iya, nah itu dia makanya kan kalau misalnya
amit-amit MU-nya kalah kan bisa jadi balik lagi ke peringkat 16. Tapi gini sih, Yos. Gue bukan Amorim. Oke. Tapi kalau gue jadi Amorim, gue kan sisa 9 pertandingan terakhir. Menurut gue, dengan menang 3 pertandingan aja, MU tuh udah aman dari zona degradasi. Oke. Ya kan? Udah aman lah, nggak akan degradasi. Dan menurut gue, kalau gue jadi Amorim, gue sih akan usahain 3 pertandingan menang. Habis itu, sisa pertandingan di Liga, gue biarin main pakai pemain muda. Oke. Karena buat apa juga buat MU ada di peringkat 10 besar sampai di peringkat 17 pun menurut gua sama aja. Nggak ada, ya paling cuman gengsi. Ya paling cuman kita dikata-katain sama orang-orang, ya masa peringkat 17 gitu-gitu hampir degradasi. Oh ya nggak masalah. Menurut gua sih nggak masalah, itu kan cuma soal peringkat gitu. Jadi lebih baik lebih baik di sisa pertandingan kalau udah aman degradasi mainin pemain muda, pemain seniornya difokusin ke UEL. Ya siapa tahu ya kan bisa menang final, bisa masuk final, juara musim depan kita UCL duit dapat banyak itu sih. Iya bener sih, secara logika ya buat apa juga. Buat ya apa kan? juga, buat Maksudnya apa juga. ya lu berjuang buat naik ke peringkat 12 atau masuk 10 besar, tapi lu nggak dapet apa-apa. Iya gitu iya. ya kan? Karena Berarti untuk ke peringkat 10 beda 7 poin. beda 7 poin Itu betul. sulit juga, juga menurut gua. Iya, Jadi ya lebih baik begitu kalau gua jadi Amorim. Kan nyobain pemain muda keuntungan buat musim depan. Betul. Jadi kan nggak usah beli pemain lagi atau gimana atau tinggal poles-poles sedikit kan begitu. Tapi tetap laga buat lawan Nottingham Forest ini wajib menang. Wajib. Berarti nanti kayak misalnya lawan tim-tim papan tengah lainnya atau yang papan bawah itu maksudnya ya lu mau mainin squad muda Intinya juga, terserah. bukan wajib menang sih. Pokoknya MU sebisa mungkin secepat mungkin mengamankan diri dari zona degradasi itu aja lah. Oh, oke. Karena lawan Nottingham Forest pun ya kita pasti maunya menang. Cuman kan Nottingham Forest nih di samping dia pengen ngincer peringkat 2 juga, pengen ngamanin posisi 4, dia mainnya pun juga bagus banget. Apalagi si Chris Wood-nya itu kan 21 gol kalau nggak salah. 18. 18. Oh ya, 21 tuh 18 gol, 3 assist. 3 assist. Dan ditambah bekas pemain kita tuh Elanga. anjay banget sih. Iya. Tapi itu nanti dibahasnya. Oke. Kita bahas dulu previewnya dulu. Preview dulu, oke. Secara head to head. Secara head to head. Ya, dari 5 pertandingan terakhir nih, ya, si Nottingham nih, dia tuh bukan berhasil, kalah 2 kali, 1 kali seri, 2 menang. Secara ini, menurut lu gimana? Cukup so-so kah atau kurang bagus? Kalau seingat gua waktu musim lalu itu kan kita ketemu 3 kali ya. Ketemu 3 kali. Oh iya, di satu semua di FA kompetisi, Cup, ya. satu FA Cup, 2 di itu ya di kandangnya Nottingham Forest kita kalah, di home itu kita menang. Tapi menangnya pun juga nggak meyakinkan seingat gua, Yos. Itu MU kalau nggak salah udah kalah 2-0 dulu, habis itu di comeback 2-3. Iya. Tadi lu nanya apa? Hah? Tadi nanya apa? Apaan tuh? Menurut gua apa? Iya, Di maksudnya 5 pertandingan terakhir. iya, maksudnya Ya gimana? kalau 5 pertandingan terakhir sebetulnya kalau musim lalu masih imbang, Yos. Tapi start musim ini dengan datangnya Chris Wood di bawahnya si pelatihnya kan Nuno Espirito Santo, Iya. itu benar-benar mengubah jalannya tim ini sih. Mengubah permainan timnya si Nottingham ini sih. Mereka tuh jadi Chris Wood yang udah tua itu ternyata jadi pembeda banget dengan hadirnya Chris Wood dan ditambah Anthony Elanga segala. Itu benar-benar jadi tim yang mainnya keren sih, Yos. Benar-benar intensitasnya tinggi, bertahannya pun oke, menyerangnya pun juga gue lihat ada aja nih dapat kesempatan buat bikin gol. Dan ya kondisi sekarang kalau lihat agak ini sih, agak ngeri sebetulnya Oke. kalau lawan MU sekarang. Iya, secara performa kan makanya kenapa dibilang ngeri, secara performa emang kalau dibandingin ya lebih bagus Nottingham. Iya, apalagi terakhir MU ini kalau main di PL ini beda rasanya. iya, terakhir kita kalah berapa sih? 3-2 ya? Kalah 3-2. Kalah Itu pun 3-2. kalahnya di Old Trafford. Itu pun udah yang Desember Holland. kemarin, Iya, Desember iya, kemarin iya, karena iya, kalahnya iya. di Old Trafford. Nah, itu makanya Itu udah si ini ya, udah Amorim. udah Amorim. Desember ya? Desember udah Amorim. Amorim tuh kan kalau nggak salah pas November dia. November, ya. Itu udah Amorim. Makanya tadi ya seperti yang gue bilang, kalau MU main di IPL tuh ngeri-ngeri sedap. Beda justru kalau misalnya kayak main di kompetisi lain. Ya kalau misalnya kayak di FA kita kalah adu penalti lawan Fulham,
itu kan lebih ke Ya suwe. laki. Kalau udah Suwe aja suwe, gitu ya suwe. kan. Ya kan. Cuma kalau di Fulham tuh kita kalah penalti ya? kalau penalti Enggak, penalti kebobolan penalti kan ya? kebobolannya Pas, yang pas iya. 90 menit ya kan? Iya. Iya. Nah, jadi itu makanya kalau misalnya di IPL tuh ngeri sedap. Makanya gue tuh kalau misalnya gue ya udah MU mau main di IPL mau kayak gimana pun udah. Cuma kalau misalnya di WL gue berharap banget dia bisa menang. Tapi gini Yos, 5 pertandingan terakhir, 4 pertandingan terakhir dari abis lawan Arsenal, lawan Ipswich, lawan Everton gitu-gitu, gue melihat si Amorim ini ada merubah sedikit. Oke. Kelihatan dari Bruno yang mainnya terlalu deep ke belakang. Ya. Ya kan, terlalu deep belakang. Itu yang menurut gua membuat sebuah perbedaan banget di tim ini. Makanya Nottingham Forest ini kan mainnya nyerang banget. Udah pastilah dia nyerang. Emang lah, karena labelnya Nottingham Forest mungkin dibilang tim mediocre apa segala, tapi posisi dia di atas, mainnya tuh pasti nyerang. Total football gak? Enggak dong, enggak dong kan. Nanya aja. Inggris bukan Belanda. Nanya ya aja, kan? nanya aja. Iya. Aduh, mancing. Takut. Oke, lanjut. Iya kan? Oke. Ini total attack. Iya, maksudnya kalau maksudnya dengan 5 pertandingan terakhir gue lihat skema berubah dan Nottingham mainnya nyerang, menurut gue United punya kesempatan. Kenapa? Karena yang gue lihat si Amorim ini yang tadi main 3-4-3, sekarang tuh 3-4-3 lebih ke agak reaction, agak nunggu. Oke. Makanya beberapa kali kita lihat gol-gol kita itu kan dari hasil transisi. Ya itu jadi ya dengan nyerangnya Nottingham Forest ya kita bisa counter dengan transisi itu. Jadi menurut gua ada chance. Kalau terakhir gua bilang di mana di preview Nottingham Forest mah nothing. Ternyata kita yang nothing kan. Iya, itu ternyata karena sekusut itu waktu itu. Dan cuman kalau sekarang gua melihat ada kesempatan lah buat United untuk nyerang balik lah. Iya. Apa-apa seri lah paling. Apa-apa seri. Cuma kalau misalnya balik lagi tadi ke soal formasi nih, kan tadi lu sempat nyentil Amorim ini mainin 3-4-3. 3-4-3. Iya. Formasi ini sama kayak siapa? Mirip-mirip Coach STY. SCY. Iya kan? PK juga kemarin. PK juga Iya. ya. Iya. PK ya, PK PK yang ngomongnya. Gue sih ngomong PK. PK, iya PK. Sebenarnya kalau PK itu nggak kalau PK. Gerard. Kalau PK kan Gerard. Ya. PK aja PK. Tapi kalau PK nggak enak. Nggak enak juga. Nggak enak Konotasi juga. ntar iya. nggak enak. Ya udahlah, Kluivert aja. Kluivert aja. Kurang aja. Enggak bercanda guys. Ya jadi secara formasi mungkin ya tadi seperti yang lo bilang lebih banyak nunggu. Lebih baik nunggu sekarang kalau Karena perhatiin. iya karena kalau misalnya Dia sadar diri lah. sadar diri dengan komposisi pemain. Iya, mending nunggu gitu kan. Nunggu momen ya kan. Oke. Kalau misal nih balik lagi ke soal si Nottingham sama MU nih. Kan MU ini kan bakal tandang ke markasannya Nottingham. Gue nih agak deg-degan karena kenapa? Rapor MU nih merah semua. Merah tuh dalam arti dilihat dari 2 pertandingan terakhir. Ya kan? Lo Nottingham kan? Lawan Nottingham. Pertama kita kalah di kandangnya Nottingham ya kan. Itu 31 Desember tuh. Kita kalah 1-2. Kalah 1-2, Ya kan? Terus yang terakhir yang di Old Trafford 3-2. Iya, Nah, itu kan yang jadi apa namanya? Jadi apa? Jadi apa? Apa namanya? Kok saya tiba-tiba Jadi apa nih? Terus coba keluarin. Apa? Jadi gila. jadi bukan. Jadi bego. Jadi PR, Jadi PR. Jadi PR-nya biasa. Amorim. Karena kan ini kan Amorim ini dari Desember 2024 ya kan. Jadi harusnya kira-kira untuk lawan Nottingham Forest ini apakah bakal menurunkan tetap pemain utama apa gimana? Pemain MU kan nggak ada yang utama, Yos. Seadanya kita ngomongnya. Bruno utama. Sisanya nggak ada. Iya, Bruno udah pasti. Tapi gini, Yos. Kalau ngomong soal bilang gara-gara kalah jadi PR gini. Dari semenjak Amorim melatih Ya. sampai sekarang, dia tuh ada beberapa kali ketemu klub dia ada ketemu satu klub itu lebih dari satu kali. Ya. Dan yang gue lihat itu ada perubahan. Salah satu mana? Arsenal. Ketemu pertama kita kalah 2-0 set piece. Iya. Tapi ketemuan kedua kita menang lewat adu penalti. Walaupun kita mainnya Ya nggak begitu dengan lah. 10 orang. Iya. Di pertemuan ketiga itu Arsenal hampir kalah itu. Iya. Dan kondisi
kondisi ya waktu MU lawan Arsenal kemarin, MU itu dengan pemain seadanya loh. Amad Diallo, De Xavier itu udah kagak ada. Ya kan? Jadi ya dengan ibaratnya ya dengan scrap lah dengan pemain seadanya MU bisa ngelawan dan Amorim bisa ngasih hasil menurut gua di pertandingan besok pun juga pasti dia udah mikirin. Apalagi ini ada 2 minggu lebih masa ya dia kagak pikirin sih pasti dia udah ketemu solusi lah. Toh juga untungnya di dua minggu transfer break nggak ada pemain MU yang cedera kan. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Ya. Malah mainnya bagus-bagus kayak si Højlund. Højlund cetak gol. Terus dia siu depan Ronaldo dan Ronaldo pun juga nggak tersinggung, nggak apa-apa. Terus tadi pagi Patrick Dorgu kasih assist ke Christian Eriksen. Iya, pas gue lihat Patrick Dorgu kasih assist, gue lihat lah si Dalot kok nggak ngejagain. Dalot lupa mundur ternyata. Lagi-lagi. Habitnya berubah. Iya. Sisanya oke-oke aja kan, nggak ada gimana-gimana. Dan ditambah nih, memang terakhir Eden Heaven itu kan cedera. Cuman kayaknya kemungkinan kalau terakhir baca dia udah aman-aman aja. Udah aman-aman Tapi aja. bisa langsung main apa nggak? Kayaknya Tetap belum, nggak ya? enggak belum sih. Enggak mau dipaksain lah pasti. Nggak mau dipaksain. Iya. Ya berarti ya udah, tinggal main sadar. Iya. Dan sama Matas Deli kemarin kalau nggak salah dapet itu ya, pemain yang apa? Berapa kali caps di timnas bukan sih? Kayaknya iya. Iya kan? Iya. Itu. Jadi ya menurut gua besok chance buat United ada lah. Nah, itu dia makanya yang mau gue tanyain. Berarti dengan modal pemain-pemain MU bermain di timnas nih, yang sekarang lagi jeda internasional, ya kan ada semuanya nih yang kayak Højlund cetak gol tadi seperti yang lu bilang, terus ada siapa namanya? Patrick Dorgu ngasih assist, terus juga Eriksen ngegolin. Kecuali Dalo ya. Kecuali Dalo, gue bingung. Bisa ya? Gimana coba Patrick Dorgu di belakang, tapi Dalo nggak ada di frame. Berarti kan ini orang lupa mundur. Gitu. Iya. Berarti ini kan sebuah modal. Sebuah Modal yang bagus buat lawan Nottingham Forest nanti. Iya, betul. Walaupun kita tarik balik lagi. Pemain Nottingham Forest nih 2 nih yang jadi momok ya kan? Jangan Momok, kepleset. ya? Jangan kepleset. Ada Chris Wood sama Anthony Elanga. Ya betul, kan? Anthony Elanga. Chris Wood ini ya tadi kayak yang lu bilang secara umur ya emang udah nggak muda banget. Nggak muda. Udah nggak muda lagi. Tapi mateng Di bawah si Nuno Espirito. Betul. Ya kan? Dia sejauh ini udah nyetak 18 gol dengan 3 assist. Iya. Ya kan? Berarti total 21 tuh. 21. Gol assistnya. Iya. Contributionnya ya. Contributionnya. Sama kayak Anthony Elanga. Iya. Ya kan? Dia tuh kalau nggak salah 5 gol. Assistnya 8. Banyak juga ya. Itu JMU berbahaya. padahal 5 aja nggak nyampe lo dulu. Itu Ya, dia. jarang dimainin juga sih. Jarang dimainin memang. Nah, kalau misalnya lu melihat 2 pemain ini nih, ya, gimana nih? Apakah bener-bener bakal bisa membahayakan United? Atau lu punya ramuannya menurut lu? Kalau misalnya lu Amorim. Kalau Anthony Elanga kan ada di sayap kanan, dia akan berhadapan sama Patrick Dorgu. Iya. Menurut gua mungkin Patrick Dorgu akan agak kesulitan ngadepin Elanga ini, apalagi dia ini cepet. Oke. Apalagi kalau dapat momentum ya. Kalau dapat momentum buat lari, dia akan Patrick Dorgu gua rasa akan kewalahan. Tapi harusnya ya Patrick Dorgu bisa nahan dengan ya jangan di man to man marking sih. Lebih jaga zonal aja sih. Oh, gitu. Harusnya bisa. Dan kalau Chris Wood pun dia tinggi, ya sundulan sama klinis lah bisa dibilang. Ya tapi gue percaya ya sama back kita tuh si Matas Deli berarti ya. Deli. Si Harry Maguire nggak tahu ya. Harry Maguire belum tahu. Iya, Ya, ya, paling Matas Deli. gue rasa aman-aman aja sih, nggak akan keteteran lah. Iya. Karena sejauh ini juga lumayan cukup bagus. Matas Iya, Deli iya, penampilannya, iya. ya kan. Dan si Nottingham Forest juga ngincer counter selama ini gue lihat. Ya. Oke. Kalau misalnya dari sisinya Manchester United nih, kalau tadi kan si Nottingham ini punya siapa namanya Chris Wood sama Chris Wood. Anthony Elanga nih, Iya. yang dua-duanya lagi on fire nih. Iya. Sedangkan di MU mungkin bisa dikatakan kalau bisa dilihat dari statistik hanya Bruno yang secara statistik nih Secara statistik ini menonjol ya. menonjol, yang lain nggak ada. Yang kedua ada Ahmad, cuma kan cedera. Cedera. Ya kan, mau siapa lagi? Garnacho, ya mungkin bisa Ya, lah, kadang bisa, kadang pembeda, enggak. ya kan. Kalau menurut lu, gue pengen ngambil dari sisi pemain yang lain. Itu adalah Højlund dan
Zirkzee. Karena kan Højlund kayak tadi waktu lawan Leicester dia ngegolin. Iya. Ya kan waktu lawan Sociedad dia ngasih assist. Iya. Terus kemarin waktu lawan Portugal bikin gol. Iya. Nah, apakah ini menjadi momentum kembalinya Højlund membuka keran golnya? Menurut gue sih Yos, Højlund ini bisa dia bikin gol lagi asalkan dia dapat bola tuh yang kayak kemarin tuh. Kayak Bruno. Iya, yang Bruno dia lari. assist. Nah, Iya. tapi kan untuk dapetin bola seperti itu, backnya Forest ini harus dibikin agak tinggi ya. bertahannya. Jadi ya itu bagaimana pinternya ya skemanya Amorim bisa narik pemain itu supaya bertahannya agak bertahannya lebih tinggi. Nah, itu di situ si Højlund yang bisa nusuk buat dapat bola sih. Dari passing ya bisa kita berharap dari Bruno atau Casemiro. Oke, iya. Kalau misalnya Zirkzee, sejauh ini mungkin memang dia nggak nyetak gol ya, tapi Kontribusinya itu. Kontribusinya ada. Iya, kontribusinya. Nah, kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua Zirkzee ini dia tuh nggak cocok jadi striker sih, Yos. Iya, betul. Dia nggak cocok jadi striker. Dia memang so far sejauh ini bagus itu kalau ada Højlund di depan. Iya. Kalau ada Højlund depan, dia di belakang itu cocok tuh. Dia bisa ibaratnya kan dia kan bola sama kakinya lengket ya. Dia bisa goreng-goreng apa segala, bisa bawa bola, bisa dribbling ya itu yang menurut gua sebetulnya di beberapa pertandingan terakhir tuh asis passing-passing tipis-tipisnya dia ke Højlund atau apa dan kemampuan dia untuk menusuk dari belakang itu udah agak kelihatan. Ya tinggal tunggu waktu aja sih. Tapi gue berharap selain itu Cido Obi Martin dapat kesempatan kali ini. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Itu yang kita kan? tunggu-tunggu. Secara jam bermain masih dikasih masuk babak kedua menit 60-70. Menit 60-70 sama Hari Amas main lagi. Hari Amas, nah itu juga tuh harus Kemarin tuh. dia main tuh di U18. 18, iya. Jadi prediksi lo gimana? Prediksi gua kayaknya harus salah satu ya. Salah satu prediksinya. Iya, satu misalnya. Lu iya, gue iya. Iya, maksud gua tadi antara dua. Antara 1-1 atau 2-1. Oh, 1-1 atau 2-1? Iya. Oh, oke. Iya. Ya, prediksi gue United menang 1-0. 1-0. Yakin lu? Yakin. Yakin Chris Wood nggak ngegolin? Hah? Lu Iya, udah anak kipernya. Oke, 1-2. Iya, lupa. Saya kira kipernya Altay Binder 1-2. Ya udah, oke. Ya udah. Tutup aja, Bos. Oke, itu dia preview lawan Nottingham Forest ya nanti di tanggal 2 April main jam 2 subuh berarti. Kita ada live reaction nggak sih? Nggak ada. Nah, ini ya for your information guys karena mainnya di subuh dan kita juga lagi suasana lebaran ya kan? Kita menghormati orang-orang lebaran. Ya, kita juga lebaran ya kan, kita mohon maaf. Lu lebaran? Ya kita kan karena ini tayangnya nanti kita mending minta maaf sekarang. Oh iya, ya kan? iya. Minal aidin wal faizin buat teman-teman semua, buat followers The United Wave yang merayakan juga. Mohon maaf kalau misalnya dari Koko United sering banget salah ngomong ya kan. Itu terus dari teman-teman semua kru-kru The United Wave. Sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Ciao.